Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ganda, sebagai pengampu mata kuliah sejarah masa kemerdekaan dan masa reformasi. Dan selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli Adnazarvan yang berNIM 310142207. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai isi paper saya yang mengenai dinamika demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama yang meliputi studi kasus antara Soekarno versus Masyumi. Topik pembahasannya itu yang pertama tentang Soekarno dan Masyumi pada demokrasi parlementer. Yang kedua, Masyumi dan konsepsi presiden. Yang ketiga, penolakan Masyumi terhadap demokrasi terpimpin. Yang keempat, ada terjadi Liga Demokrasi versus demokrasi terpimpin. Tadi yang pertama itu ada latar belakang, dan juga yang terakhir ada kesimpulan dan daftar pustaka. Oke, kita masuk ke latar belakang yang bagian pertama paper saya. Latar belakang dari dinamika Partai Masyumi versus Soekarno. Yang pertama, terjadinya demokrasi yang cukup dinamis dalam perubahannya. Dinamika demokrasi tersebut dipengaruhi banyak aktor-aktor yang terlibat langsung dalam pilar-pilar seperti partai politik dan pemegang kekuasaan seperti presiden. Presiden pertama di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, merupakan presiden yang sangat mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia mengalami perubahan-perubahan bentuk dari satu masa ke masa berikutnya. Ya, dimana pada masa itu pertama yang didirikan oleh Soekarno itu demokrasi parlementer. Setelah itu pada masa-masa berikutnya Soekarno membentuk demokrasi terpimpin, dan masa Orde Baru itu langsung ke Soeharto. Nama dengan praktiknya tidak sesuai atau sekalipun nama berbeda, tetapi dalam penerapannya itu tetap hampir sama, yakni demokrasi ini hanya memiliki penguasa dan bukan milik rakyat. Terus metode penelitian sejarah yang saya gunakan dalam meneliti suatu jurnal maupun artikel yang berjudul Dinamika Soekarno versus Masyumi dalam demokrasi terpimpin itu, yang pertama saya mengumpulkan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu heuristik.
Yang kedua ada kritik sumber. Yang ketiga ada interpretasi atau menganalisis sumber data yang valid dan yang menunjukkan adanya keterlibatan langsung antara Soekarno versus Masyumi yang terjadinya pergolakan pada tahun 1959. Terus yang keempat ada historiografi penulisan, yang dimana di historiografi ini suatu penulisan yang melibatkan proses wawancara maupun proses turun ke lapangan langsung dalam peristiwa tersebut dengan cara merekamnya melalui video maupun melalui digital lainnya, dikarenakan pada masa lalu belum adanya sumber-sumber digital, tetapi pada masa sekarang sudah sangat-sangat canggih dan sangat-sangat modern dalam mewawancarai melalui digital maupun di dunia online saat ini. Terus yang selanjutnya itu mengenai Soekarno dalam demokrasi parlementer. Sebelum kita ke demokrasi terpimpin, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1950, yang sesuai dengan demokrasi ini pada Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950. Di sistem ini kekuasaan penuh yang mengatur dalam Perdana Menteri, yaitu M. Natsir dari Partai Masyumi. Ketika Perdana Menteri M. Natsir menjalankan pemerintahan Kabinet Natsir menghadapi masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat merupakan warisan masalah yang belum terselesaikan antara pihak Belanda dengan Indonesia dalam konferensi meja bundar atau yang bisa disebut dengan KMB. Untuk membicarakan permasalahan ini, maka diadakanlah perundingan antara pemerintahan Indonesia dengan Belanda di Den Haag pada tanggal 4 sampai dengan 27 Desember 1950. Perundingan kegagalan ini memberikan peluang bagi Soekarno untuk memanaskan situasi dengan mengangkat isu Irian Barat dalam suatu pertemuan dengan anggota Persatuan Wartawan Indonesia di Istana Negara pada masa itu, yang terbit pada 1 Januari 1951, yang dimana terjadinya perbedaan mengenai teknis penyelesaian Irian Barat menimbulkan ketegangan antara Soekarno dengan Natsir, sehingga timbulnya pergolakan antara Natsir maupun Soekarno dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses terlaksananya demokrasi terpimpin di masa itu maupun demokrasi parlemen di masa itu. Yang selanjutnya yaitu tentang Masyumi dan konsepsi presiden. Masyumi dan konsepsi presiden ini isinya paper saya itu mengenai Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Yang dimana konsepsi presiden ini berisi tentang keinginan Soekarno melaksanakan demokrasi terpimpin. Sebelum melaksanakan demokrasi terpimpin, Soekarno menyampaikan dua hal yang amat penting untuk mewujudkan demokrasi terpimpin. Kedua hal itu adalah pembentukan kabinet gotong royong dan Dewan Nasional. Sebelum menjalankan konsepsi Presiden Soekarno,
Sebelum menjalankan keputusan Presiden, Soekarno memberi kesempatan kepada partai politik untuk menanggapinya. Tetapi Partai Masyumi tidak mau menanggapinya dikarenakan dia menolak adanya demokrasi terpimpin pada tahun 1959. Terus yang ketiga, adanya terjadinya penolakan dari Masyumi dalam demokrasi terpimpin. Penolakan Masyumi dari demokrasi terpimpin itu dikarenakan terjadinya adanya Dewan Nasional dan Kabinet Karya dari Soekarno untuk merumuskan dan mensosialisasikan suatu hal yang menarik tentang konsepsi presiden tersebut. Penolakan ini terjadinya keputusan kabinet tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin pada DPR. Hal itu disampaikan secara fraksi yang menyatakan bahwa Masyumi menolak usul pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Penolakan ini didasarkan atas beberapa hal. Pertama, Masyumi sangat meragukan kesungguhan pemerintahan. Yang kedua, Presiden Soekarno dalam menjalankan pemerintahan secara demokratis dan undang-undang yang berlaku. Keraguan ini didasarkan atas pengalaman sebelumnya. Terus yang terakhir, adanya Liga Demokrasi versus demokrasi terpimpin. Setelah terjadinya demokrasi liberal atau yang disebut dengan parlementer, kini Soekarno membentuk demokrasi terpimpin. Dan Liga Demokrasi ini didirikan oleh Partai Masyumi itu sendiri. Dan demokrasi terpimpin didirikan oleh Soekarno pada tanggal 24 Maret 1959. Liga Demokrasi ini didirikan oleh 15 orang dari berbagai organisasi seperti organisasi IPKI, PSI, dan Masyumi. Dengan pernyataan demokrasi terpimpin yang didirikan Soekarno itu ditanggapi Prawoto dengan mengatakan bahwa si penerima amanat penderitaan rakyat itu sendiri belum mampu untuk mengurangi penderitaan rakyat. Tanggapan Prawoto. Tanggapan Prawoto ini ditambahkan melalui deretan permusuhan antara Masyumi dengan Soekarno. Sikap Masyumi ini tentunya sangat tidak mengenakan bagi Soekarno. Soekarno menilai bahwa Masyumi adalah musuh demokrasi terpimpin dan Masyumi melihat bahwa Soekarno adalah pelanggar asas-asas demokrasi. Oke, yang terakhir mengenai simpulan dan daftar pustakanya. Kesimpulan kali ini dari paper saya itu yang menjelaskan mengenai konflik Masyumi dengan Presiden Soekarno disebabkan beberapa hal. Yang pertama, masalah kedudukan dan kekuasaan dalam pemerintahan. Kedudukan dan kekuasaan Masyumi dalam pemerintahan sangat besar pada masa demokrasi parlementer.
Sementara pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno sangat kecil. Mengingat kedudukan seperti itu, maka Presiden Soekarno ingin merebut kedudukan itu dan terlibat secara langsung pemerintahan. Yang kedua, adanya perbedaan yang mendasar mengenai demokrasi. Soekarno yang menginginkan demokrasi terpimpin, sementara Masyumi menolak dan menentang demokrasi terpimpin, sehingga terjadinya konflik antara Soekarno maupun Masyumi. Masyumi ini yang menolak yang pertama kali adalah tokoh yang bernama M. Nasir, ya, dimana M. Nasir menolak kebijakan demokrasi terpimpin dikarenakan demokrasi terpimpin itu, kalau menurut M. Nasir itu adalah sebagai demokrasi yang belum berasaskan dengan agama, melainkan berasaskan dengan politik, sosial, budaya. Dan selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya ambil dari Arsip Nasional Republik Indonesia secara digital, arsip rekaman suara M. Nasir kaset kaset 1951 sampai Abah Jasud secara online, Alam Pikiran dan di Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito itu ada bukunya itu terdapat di jurnal Undip maupun UNY. Setelah itu adanya perjuangan kemerdekaan bisa dicari melalui Duta Masyarakat LP3S yang dimana pada 26 Maret 1960. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.